Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kata per kata. Ketegangan antara kaum Melayu dan kaum Cina kembali memanas di negeri Malaides. Sehingga membuat sejumlah anggota parlemen di negeri Malaides beserta warganya merasa kesal, karena warga kaum Cina di negeri Malaides dinilai enggan berasimilasi, bahkan tidak mau belajar bahasa Melayu Malaysia. Hal ini menimbulkan kecanggungan sosial, dan memperbesar jurang antar etnis dalam bermasyarakat. Sementara itu, banyak dari warga kaum Melayu Malaysia yang membandingkan dengan situasi di negara Indonesia, di mana etnis Cina yang biasa dikenal sebagai etnis Tionghoa, dinilai lebih menyatu dengan budaya lokal serta bahasa daerah, dan juga aktif menggunakan bahasa Indonesia. Adakah seorang guru yang didakwa menyuruh pelajarnya pulang ke China kerana kurang fasih berbahasa Melayu sedang disiasat Kementerian Pendidikan? Menteri Pendidikan Fadhil Siddiq berkata, perkara berkenaan diteliti KPM secara mendalam di samping siasatan yang dijalankan oleh pihak polis. Beliau menegaskan Kementerian Pendidikan tidak berkompromi dalam soal perkauman yang berlaku di sekolah dan melibatkan guru maupun pelajar atau mana-mana pegawai. Berhubung kes ini, siasatan sudah berlangsung dan tidakkan akan dilakukan berdasarkan kepada hasil siasatan. Sebelum ini, tular klip audio seorang guru didakwa mengaku memberitahu seorang pelajar sekolah menengah untuk pulang ke China kerana tidak memahami bahasa Melayu. Kenapakah kenyataan yang resis dan berputar pelik ini tidak disiasat oleh PDRM? Ya, kenyataan saya itu adalah hakikat satu kebenaran yang tidak mau diakui oleh orang Cina. Tentang kenyataan Profesor Emeritus Datuk Dr. Teo Kok Siong dalam akaun TikTok yang bernama The Merdeka Times yang mengkritik sekolah vernacular. Dalam TikTok ini, beliau mendakwa orang Cina yang belajar di sekolah Cina, saya quote dari sini ya, tidak pandang tinggi. Mereka pandang menghina kepada orang Melayu. Mereka mendapati bangsa Melayu adalah bangsa yang tak berkebolehan, tak pandai, tak bijak seperti mereka, malas dan sebagainya. Buat apa mereka nak belajar bahasa Melayu dan berintegrasi ke dalam masyarakat Melayu? Dan Sri Yang Dipertua, saya dan ramai ahli-ahli berhormat di Dewan ini belajar di sekolah Cina. Kami tidak pernah diajar untuk memandang rendah orang Melayu. Kenyataan Profesor Dr. Teo Kok Siong ini memang memutarbalikkan fakta dan melaga-lagakan hubungan di antara masyarakat Melayu dan masyarakat Cina. Ini adalah hasutan. Kenapakah kenyataan yang resis dan berputar pelik ini tidak disiasat oleh PDRM? Saya juga menyeru Kementerian Pendidikan Tinggi memberi amaran kepada pensyarah-pensyarah yang resis dalam Institut Pengajian Tinggi di negara kita. Apa resis kalau benda itu betul? Ini kenyataan. Ini kerajaan boleh semak dalam sembang di grup WhatsApp orang Cina. Ya, kenyataan saya itu adalah hakikat satu kebenaran yang tidak mau diakui oleh orang Cina. Tidak ada putar balik fakta, bukan nak menghasut. Ini hakikat yang sebenarnya. Jadi kita harus tahu perkara yang sebenarnya untuk kita memahami masalah sekarang dan untuk kita cuba selesaikan masalah sekarang. Jadi ialah sudah tentu mereka tidak mengaku dan mereka akan tanya bukti. Buktinya adalah dalam sembang-sembang Cina sesama Cina dalam WhatsApp. Kerajaan boleh akses bila-bila saja. SKMM boleh akses untuk mengetahui, dan saya ada bukti tentang satu grup itu, dan saya pernah buat laporan kepada SKMM pada tahun lepas waktu Hari Raya Puasa, dan SKMM siasat, SKMM hantar maklum balas kepada saya. Mereka telah refer kes itu kepada polis. Mereka masukkan saya dalam grup itu tanpa persetujuan saya lah. Dan bila mereka masuk saya dalam grup mereka itu, mereka ada tujuan lah untuk macam menyerang saya. Jadi mereka serang saya habis-habisan lah. So maksudnya perkara ini perkara biasa dalam grup itu, eksklusif Cina. Sesama Cina itu mereka sembang macam-macam lah. Mereka memberi sebab mengapa bahasa Melayu itu tak penting,
Tersakop sendiri pernah berkata kan, dalam satu seminar di Parlimen pada tahun lepas bahawa bahasa Melayu tidak ada nilai ekonomi bila dibandingkan dengan bahasa Cina dan bahasa Inggeris. Betul, tetapi bahasa Melayu ada nilai kenegaraan. Itu penting. Itu harus difahami oleh semua rakyat Indonesia. Merujuk kepada warga asing is considered visitor kepada negara kita. Mak cakap ada yang Mamat cakap betul-betul saya tak jawab jelas. Bukan saya je, ramai yang tak jelas ni. Cakap bahasa jelas sikit. Terima kasih yang Mamat. Takut mengelirukan dewan. Terima kasih. Okeylah, saya jawab bertulis. Mana boleh jawapan tulis ini pasal data. Boleh Muhammad. Soal data tidak boleh mengeluhkan dewan. Yang Muhammad Menteri perlukan data yang tepat. Ini Muhammad pun tak pandai belajar. Ini termasuklah penawaran keran jembatan penerbangan Menteri, sikit minta jawapan. Antarabangsa GSPC bagi menggalakkan ketibaan pelancong asing melalui penambangan sewa khas dan peningkatan penerbangan laluan baru. Misalnya, Tourism Malaysia dengan kerjasama Malaysia Airport Boarding Berhad melaksanakan berbagai inisiatif dalam meningkatkan kerapan penambangan termasuk laluan penerbangan turut tarif flight minta jalan baru dan penambangan sewa khas dan luas transit city ke saya nak tanya ni lembaga pengarah ni Pandan Timur Sabah. Yang Menteri saya tanya, adakah lembaga pengarah MOTEC ini terdiri pada stakeholders seperti Tunggulah saya jawab. Saya belum lagi baru mula tu. Saya tanyalah dan juga saya tengok dia baru mukadimah lah. Bermula ada nama seorang ni ada kaitan dengan ahli politik Kurniawan Mokhtar sebanyak lembaga pengarah ni 55 penerbangan melibatkan laluan baru dari Akaban Turkmenistan Kuala Lumpur. Sabihat speaker macam mana dia faham bahasa Melayu pun tu Batang Kuala Lumpur Batang Kuala Lumpur dan penambangan sewa khas seperti Nancing, Tawau, Chengdu ke Langkawi, Chengdu ke Kota Kinabalu dan Chongqing ke Langkawi. Manakala Sichuan Airlines akan memerlukan penerbangan harian dari Chengdu, Kuala Lumpur dan Yang Berhormat Hulu Terengganu, kalau berdiri tanpa kebenaran lagi, saya akan silakan keluar. Bila Mat Saleh cakap Melayu dengan dia jawab dalam bahasa Inggeris. Bila bukan Melayu cakap Melayu cara salah, dia bukannya nak betulkan, tapi ikut pula lenggok yang sama. Bila pergi ke Indonesia, dia cakap dalam bahasa Indonesia. Bila orang Indonesia datang ke Malaysia, dia tukar kepada dialek Indonesia pula. Lepas tu beli orang bukan Melayu tak boleh cakap Melayu dengan baik. Dia juga nak jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN. Inilah dia satu-satunya bangsa yang pelik dan tak ada arah tuju. Bangsa apakah itu? Cuba tulis. Keberhasilan integrasi etnis Cina di Indonesia yang biasa dikenal sebagai etnis Tionghoa, dalam setiap hal, di berbagai bidang, hingga membuat sebagian kalangan masyarakat kaum Melayu Malaysia merasa iri. Apalagi jika mereka melihat video Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, video kunjungan Bapak Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ke Museum Tionghoa yang ada di Kota Bandung. Jika kaum Melayu Malaysia melihatnya, pastinya akan semakin bertambah iri dengan Indonesia. Karena warga Indonesia yang beretnis Tionghoa, begitu akrabnya bercengkrama dan bercerita dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, dengan menggunakan bahasa Indonesia, dan bahasa daerah yaitu bahasa Sunda. Bahkan Museum Sejarah Tionghoa yang ada di Indonesia, dalam penulisannya menggunakan bahasa Indonesia. Ya, sehat. Alhamdulillah. Gagah keneh ya. Beger keneh be. Beger kan pegawaian, usaha alhamdulillah. Ya, Pak. Iya. Dari suatu. Ya. Saya senangnya teman-teman keturunan Tionghoa teh ngomongna Sunda berudakna ralus. Bisa tuh. Sunda dari Yungting. SMPI. Boleh nanya enggak?
Bapak leluhurnya dulu dari mana? Tanah Tiongkoknya dari mana? Aslinya Chung Heo. Bapak pernah ke sana nggak? Pernah. Anak Bapak pernah ke sana? Pernah. Oh, Chung Heo. Di mana itu teh? Moyan. Moyan mah tuh apa ya? Moyan ya. Mana bahasa Sunda Moyan. Suku yang kesini dulu kakek apa bapak? Dari kakek. Kakek kesini ke Bandung. Kita turunan. Di utus turunan Katilu. Marganya apa? Jiao. Penting marga. Jiao teh goyang kan? Marganya Jiao. Jiao teh goyang. Oh goyang, marga Jiao. Alhamdulillah, terima kasih. Sukses Pak. Sukses, Bapak juga sukses. Semuanya harus sukses. Ya, Bapak damang. Usaha naon di Bandung? Sana. Pensiun diuteruskeun ku saha? Barudak. Usaha naon barudak enak? Bengkel? Lain ngajual bengkel kan? Bapak penggemar itu Alhamdulillah. Wakil Ketua Inti Jabar. Nah, ini mah siga pisan cinana. Tapi Pak, tenan naon? Anu ka dieu baheula Aki, anu ka Bandung saha? Aki ieu incuna. Aki usaha naon di Bandung harita? Aduh, ngawarung. Kopi. Bapak usaha naon? Itu ngawarung. Yo, hotel aya segala ieu mah. Segala aya. Ayeuna segala hotel api-api wae urang Cina mah. Loba duit ti api-api teh boga we. Bising aya nu mentas ya. Ini mulai kedatangan etnis Tionghoa tahun sabaraha? 206 sebelum Masehi. Datangnya teh dinasti Han. Ya, dinasti Han. Ini gelombang nih, bukan perorangan. Ini banyak komunitas datang berbagai. Jadi dinasti teh ngikutin kebudayaan Cina ya. Dinasti Deddy Mulyadi. Oh, dinasti. Kan di Indonesia lagi musim dinasti. Dinasti Deddy Mulyadi. Ngikutin Cina aja. Jadi yang membawa dinasti ke Indonesia itu adalah orang-orang Cina. Dinasti Han. Dinasti itu artinya apa kalau di Cina? Kerajaan. Oh, yang datang dinasti Han. Nah, dinasti Tang juga ini masyarakat sebenarnya komunitas Muslim Tionghoa itu sudah jumlah besar udah ke sini. Tahun sakieu. Jadi tahun 618 sampai 907 di Cina sudah banyak kelompok Muslim yang datang ke sini. Ya. Kan gitu ya. Kelompok Muslim yang datang ke sini membawa agama. Nah, iya dinasti Ming zaman Cheng Ho. Anu eta teh anu kali Semarang di Semarang. Iya, Cheng Ho. Kali Angke. Kali Angke itu kan ya yang disebut Kali Angke ya. Kali Angke itu kali semerah oleh dalam 10.000 warga Tionghoa yang dibantai oleh VOC. Kira tanya itu ngomong Cina ulah nyebut Cina Tionghoa jeung Cina non bedana. Kalau Cina negaranya yang disebut oleh orang Jepang yang sifatnya menghina. Oh, Cina mah menghina. Iya. Kan RRC. Nah, itu kan China, tapi memang kata-kata itu orang Jepang waktu itu kolonial Jepang itu nyebut orang Tionghoa dengan kata Cina merendahkan. Oh, Cina teh merendahkan. Udah Tionghoa. Baru udah morayana mah tara ngarti, tapi orang tua. Zaman baheula. Baheula. Ya, terus di sini oleh VOC yang kabur ke Lasem dan sebagainya, sebagian orang itu ditingker dengan dibentengi. Sampai detik ini akhirnya Cina benteng. Oh, Cina benteng itu dia. Kulantaran VOC pas saya jeung orang Tionghoa. Milu kanu perjuangan. Di benteng lah jadilah Cina benteng. Hari Cina Depok. Ayeuna Belanda Depok. Nah, iya Cengho. 7 kali ekspedisi ke daerah sini pasti mampir di Indonesia. Cengho. Nanti ke depan ini harusnya dibikin digital. Ya benar. Jadi orang lihatnya tidak atau maca langsung bercerita. Ya benar. Terus Palomar itu saja museum. Nah, iya. Paher. Ini pelajaran sejarah loh Pak Herman. Iya. Semua pemuda yang kumpul kongresnya di rumah beliau nih si Kokleo. Kongres pemuda. Jadinya kelompok pemuda Tionghoa harita. Gitu. Ini juga jurnalis yang mempopulerkan lagu Indonesia Raya melalui pemancar dia punya orang Tionghoa ada yang jadi wartawan ya? Ada. Orang Simpo dan dia punya koran Simpo. Dia juga yang dia yang juga mendirikan rumah sakit Usada sekarang dulu yang Sengi namanya. Berarti Ayang Bung teh orang Tionghoa dengan Ayang Bung. Ini tokoh di Kalimantan Barat waktu itu Republik Lanfang. Ya, dan dia yang membantai semua
membasmi itu banyak laut, satu yang mengganggu terus coba ini kubunya hebat sebelum ada Republik Indonesia kan? Ya. Itu kan loba ya nak turunan Singkawang. Ya, ini diberes satu pulau oleh Sultan waktu itu baru dia berdiri sendiri. Dia ngajar. Ayah pulau Tengah, pulau Naya. Pulau masih ada. Gayanya udah nggak ada. Nah, kungfu susah berkembang. Tanya jauh teh babah jauh ini Pak. Tadi jauh tadi sini Pak. Jauh ini tempat rumah yang ditinggali oleh Soekarno Hatta. Iya. Sampai akhir di Rengas nih. Oh iya, ini pernah jadi omel saya, Imam. Benar. Nah, ini kan babah jauh. Oh, itu nubuh tadi satu keluarga dengan beliau tadi babah jauh. Kalau ini tokoh Muslim Jabar Muhammad Amin. Ini juga veteran. Ini ayahnya Uni Toa. Oh, jadi Toa.